kita kawal program pemerintah. Kalau misalkan ada informasi sampaikan di kantor kami. Itu harapan kami seperti itu, Mbak. Jadi harapan dari Bapak Prabowo Subianto, program ini harus berjalan. Harus berjalan. Karena apa? Beliau itu kalau sudah mempunyai suatu komitmen, itu akan bisa terwujud tanpa ada semua lini yang bisa membantu. Tapi beliau hanya mewujudkan kepengen, katakanlah memberikan suatu bukan hanya solusi dan betul-betul nyata gitu loh, Pak. Macan Asia Indonesia, harimau mengaum, Garuda mengangkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah berkenan hadir ngobrol bersama kami di podcast ini, dan semoga atas berkenannya Bapak-Bapak hadir di sini dari pengurus harian MAI Macan Asia Indonesia, khusus DPC Kabupaten Jepara ya Pak ya. Ini semoga nanti bisa memberikan edukasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara tentang seperti apa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Macan Asia Indonesia membawa amanah program dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Di sini Bapak Hambali selaku Ketua DPC MAI Kabupaten Jepara, dan juga ada Bapak Heri selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, ada juga Bapak Hendi selaku advokat dan juga hukum HAM di sini akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Jepara, masyarakat terutama ya. Tentunya membawa visi, misi, tujuan tersendiri. MAI itu sendiri, Macan Asia Indonesia, dari Pak Hambali mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu selaku ketua ya Pak ya, ketua umum khususnya di Kabupaten Jepara ini. MAI itu apa, kemudian membawa misi dan visinya itu seperti apa, dan tujuan program-programnya ke depan ini kayak gimana sehingga masyarakat di Kabupaten Jepara ini yakin dan mantap untuk terus melakukan perjuangan bersama MAI, Macan Asia Indonesia Kabupaten Jepara. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Mbak Dinda, terima kasih atas waktunya. Kami sebenarnya ada 11 bidang Mbak. Ya. Saya sendiri selaku Ketua DPC Macan Asia Indonesia Kabupaten Jepara. Kemudian saya didampingi Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Bapak Eri Santosa SPD, dan juga Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Bapak Hendi Dayat SPD SH, itu yang saat ini mendampingi kami. Bahwa Macan Asia Indonesia itu adalah jargon bagaimana sejak Bapak Presiden kita sekarang ini, Bapak Prabowo Subianto, sebenarnya lahir sudah mulai tahun 2008. MAI ini MAI ya, 2008 ya. Jadi itu perjuangannya beliau ketika kenapa sih membentuk namanya Macan Asia Indonesia? Ingin kita mempunyai suatu kekayaan yang luar biasa, bukan hanya alamnya saja, segalanya punya. Kenapa sih warga rakyat Indonesia tidak bisa menikmatinya? Disitulah jargon namanya Macan Asia Indonesia dibentuk Bapak Prabowo untuk perjuangan. Lah ketika saat ini beliau sudah menjadi presiden, kami khususnya DPC MAI Jepara mengawal program-program beliau. Apa sih program beliau tadi? Salah satunya investigasi. Karena apa investigasi? Di situ ada sekolah rakyat, ada makan bergizi gratis, kemudian ada ketahanan pangan, dan situ ada koperasi desa. Itu semuanya untuk rakyat. Jadi visi misi dari MAI sendiri itu adalah mewujudkan kemandirian rakyat menuju bangsa yang adil dan beradab. Kita mempunyai suatu misi. Misinya itu ada 5. Ini pesan yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami bacakan. Bahwa yang pertama itu menggalang seluruh elemen anak bangsa untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, membangun kekuatan rakyat Indonesia melalui etos kerja guna meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang produktif. Kemudian yang ketiga, membangun kekuatan rakyat dalam bidang ekonomi dengan menumbuh kembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Kemudian poin yang keempat, membentuk satu badan otonom untuk memaksimalkan fungsi organisasi. Yang terakhir yang kelima, melambungkan martabat bangsa dan memperkokoh segala aspek kedaulatan guna mewujudkan kejayaan Indonesia menjadi macan Asia kembali. Artinya Bapak Presiden saat ini selama 1 tahun beliau dilantik bulan Oktober lalu, itu dunia sudah mengakui. Kemudian juga di Indonesia, di dalam negeri Indonesia, kamilah ini yang di Jepara, bagaimana program beliau itu bisa tersampaikan, dinikmati, bukan hanya disampaikan saja, tapi betul-betul dirasakan. Selama ini biasanya kan hanya dirasakan. Kita mempunyai ketahanan pangan pun sama seperti itu, agar supaya nanti masyarakat itu menikmati. Selama ini kan hanya menonton. Nah, itulah tujuannya kehadiran MAI, Pak. Begitu, Mbak. Iya. Baik. Jadi pada intinya MAI khusus DPC Kabupaten Jepara ini membawa amanah dari Bapak Presiden untuk dilakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Kegiatan-kegiatan yang disampaikan itu tadi termasuk program, visi dan juga misi yang intinya di sini adalah menuju kemakmuran masyarakat Jepara itu sendiri ya Pak Hambali ya. Baik, terima kasih Pak Hambali atas penjelasannya sehingga ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara yang nonton atau yang menyaksikan podcast ini. Ke Pak Heri. Pak Heri ini selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan ya Pak ya. Di sini tentunya bisa disampaikan Pak Heri tentang kegiatan-kegiatan di program pendidikan ini, di pelatihan ini, khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Seperti apa pergerakannya nanti Pak Heri? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami ditunjuk sebagai divisi pendidikan dan pelatihan mengacu visi misi dari pusat bahwa Macan Asia ini mewujudkan kemandirian menuju bangsa yang adil dan beradab. Tentunya kami bertugas menyiapkan SDM yang ada di Jepara khususnya, yaitu dengan meningkatkan pendidikan di Kabupaten Jepara. Kami melihat bahwa pendidikan di Kabupaten Jepara ini sudah bagus, namun perlu untuk kita tingkatkan karena perkembangan teknologi yang semakin canggih itu pendidikan harus mengikuti. Tanpa ada pelatihan, tanpa ada upgrade diri untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka pemerintah yang ada itu tidak akan bisa menjadi lebih baik. Maka yang perlu kami nanti menjadi skala prioritas di dalam pendidikan khususnya di Jepara, kami mencoba untuk kolaborasi bermitra dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara untuk senantiasa mengadakan peningkatan kepala sekolah, guru, termasuk diantaranya adalah stakeholder yang ada di Jepara terkait dengan pendidikan, itu senantiasa mengadakan inovasi-inovasi dengan pelatihan-pelatihan. Sehingga kami harapkan nanti keberadaan MAI ini nanti bisa memotivasi Dinas Pendidikan Kota terkait dengan pendidikan di Jepara itu senantiasa mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk kepala sekolah, guru, supaya nanti pengelolaannya bisa menjadi lebih profesional dalam rangka menyosong generasi emas 2045 di mana Bapak Prabowo Subianto itu menghendaki supaya generasi mendatang ini betul-betul siap bersaing di kancah global, tidak hanya di wilayah atau regional, tapi persaingan sudah mulai mendunia, harus betul-betul dipersiapkan
untuk bidang pendidikan ini memiliki tanggung jawab menyiapkan generasi-generasi mendatang. Baik. Wah, programnya sangat bagus sekali ya di bidang pendidikan dan juga pelatihan ini. Semoga bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Heri ya. Untuk tadi berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga stakeholder guru-guru yang ada di Kabupaten Jepara ini bisa tersalurkan kegiatan-kegiatan dari MAI ini untuk kebaikan dan untuk kemajuan para pelajar di Kabupaten Jepara generasi keemasan 2045 itu yang disampaikan ya Pak ya. Program MAI bagus loh Pak ya. Dan ini semoga bisa menjadi nyata karena banyak sekali masyarakat yang menunggu-nunggu gebrakannya ini. Kepada Pak Hendy Hidayat terlebih dahulu, saya mau sebelum ke Pak Hambali lagi. Pak Hendy Hidayat ini Ketua Bidang Advokat dan Hukum HAM ya Pak ya. Di sini tentunya banyak sekali memberikan solusi-solusi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara yang memiliki atau mempunyai masalah-masalah Pak. Siap sigap untuk membantu tentunya ya. Di sini bisa disampaikan kepada masyarakat karena ini ditunggu-tunggu Pak. Banyak sekali masyarakat yang punya masalah tidak berani mengungkapkan. Ini mumpung ada wadah di MAI, ditunggu-tunggu seperti apa programnya yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa apa yang unek-unek ada di dalam hatinya atau permasalahan-permasalahan yang selama ini diembannya yang teramat rumit atau mungkin pengen ada penyelesaian itu bisa menuju ke kantor MAI untuk berkonsultasi. Seperti apa itu Pak Hendy? Baik, terima kasih Mbak Dina. Akan kami sampaikan sesuai dengan divisi yang kami emban, yaitu divisi hukum dan HAM. Bahwa di divisi kami ini dari pimpinan pusat turun ke pimpinan yang ada di DPC Jepara, yaitu Pak Hambali. Kami diberi tugas untuk bukan membentuk ya, ini sudah ada turunan dari pusat, kita tinggal menjalankan. Yaitu apa? Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Macan Asia Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Macan Asia. Ya. Indonesia. Ya. Nah itu nanti program pendampingan hukum itu akan kami laksanakan antara lain, satu, pendidikan paralegal. Yang kedua, nanti kami akan turun ke PAC yang ada di Kabupaten Jepara. Ada berapa PAC itu Pak? Ada 16. Oh, 16 PAC ya. Iya. Dan ini pun sudah terbentuk 16 PAC tersebut. Tinggal nanti seremonialnya ini nanti. Mohon dukungannya Mbak Dinda nanti supaya bisa berjalan lancar. Kami akan memfasilitasi konsultasi gratis kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Kami akan mengawal semua masalah yang masuk ke LBH MAI di Jepara. Ada kantornya Pak itu? Ada. Di mana? Kantor kami saat ini ada 2 tempat. Iya. Yang satu di Desa Tiga Juru, Kecamatan Mayong. Kecamatan Mayong. Oh iya. Dekat rumah Pak Petinggi, Iya, Pak Hambali, Pak Ketua. Yang satu lagi di Mulyoharjo, sebelah pom bensin, Cumbring. Sudah berdiri kantornya? Sudah. Wah, tinggal memanfaatkan Iya. ya, tinggal konsultasi. Iya. Mohon dukungannya bareng-bareng dengan APH setempat. Insya Allah kami sudah koordinasi, saling sinergi bareng-bareng. Mau dukungannya Mbak Dinda? Iya, bismillah, amin. Semoga ya ini bisa berjalan lancar dan bisa memberikan solusi buat masyarakat Kabupaten Jepara. Kembali ke Pak Hambali, yang disampaikan program-program ini sebenarnya sangat keren sekali ya. Amanat dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo ini tentunya semuanya demi kebaikan warganya, masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk DPC di Kabupaten Jepara. Tetapi Pak, terkadang namanya kegiatan ya di lapangan banyak terjadi benturan, permasalahan yang terjadi sehingga ini perlu adanya penyelesaian. Dari Pak Hambali sendiri saat ini di Kabupaten Jepara, masalah yang mungkin saat ini yang muncul, yang perlu penanganan secara serius, yang harus segera diatasi untuk kegiatan MAI itu sendiri, apa Pak masalahnya? Jadi kami dari DPC MAI Jepara, permasalahan yang kami tangkap saat ini,
Jadi sebenarnya kami kan sudah hampir 1 tahun, Mbak, bekerja untuk pergerakan membentuk ini pergerakan, ya. Meskipun pelantikannya baru ya, Pak ya. Ya, kita mendapatkan pertama mandat Desember, kemudian menjadikan suatu SK Iya. tanggal 27 Desember 2024. Kemudian kami mendaftarkan diri di Kesbangpol Jepara, itu mendapatkan SKT namanya, veteran itu dari Kesbangpol tanggal 30 Januari 2025. Iya, sudah jalan Dari 1 situlah tahun, ya. kita berupaya membentuk PAC tadi. Iya, Nah, baru kemarin tanggal 10 Desember itulah kami berani mendeklarasikan. mendeklarasikan. Ya, bahkan yang hadir juga dari pembina dan Iya. ketua umum dari MAI Pusat. Meskipun DPD. sudah berjalan mulai dari Januari Iya, ya, Pak. jadi artinya kita kasih kesempatan, mampu nggak kita melaksanakan perintah itu. Iya. Kadang-kadang kan orang deklarasi tapi pelaksanaannya belum tentu. Lah kami kemarin tidak berani melaporkan sebelum terbentuklah PAC. Alhamdulillah sampai Karimun Jawa pun kita punya Sudah PAC ya, di sana. Bu ya. Iya. Jadi permasalahan yang saat ini contoh di Jepara yang kami terima itu kan terkait program pemerintah pusat namanya makan bergizi gratis. Iya. Yang sebenarnya di Jepara itu harus ada 133 dapur. Sekarang baru terbentuk 60 dapur. Oh, gitu. Artinya masih kurang 70 kurang lebih berarti ya. dengan banyaknya siswa atau yang murid-murid yang belum dapat, itulah masih kendala. Kami mendukung, mensupport pemerintah daerah. Dalam hal ini satu itu, kedua koperasi desa Merah Putih. MBG pertama, yang kedua adalah koperasi desa. Desa Ini juga Merah permasalahan urgent yang harus diselesaikan ya, Pak. Ya, silakan pertama kepala desa atau petinggi harus menyiapkan lahan. Sedangkan desa belum tentu semua punya lahan. Iya. Itu Pak ya. Nah itulah kami berupaya kendala di lapangan itu membuat laporan agar supaya nanti bisa terrealisasi semua. Kita ada 184 desa, 11 kelurahan, berarti ada 195. Harus wajib hukumnya. Karena memang disitulah program pemerintah dari pusat harus bukan hanya di provinsi, semua kabupaten kalau bisa tahun 2026 itu bisa clear semua. Bisa clear semua. Ya. Apa sih tujuannya di situ? Iya. Tujuannya kan tadi agar murid-murid yang menengah ke bawah itu bisa mendapatkan asupan gizi. Nah, selama ini kan banyak sekali yang belum tentu menyentuh. Iya. Kemudian sekolah rakyat pun juga di situ. Iya. Sekarang baru dibangun satu ya Baru di setiap dibangun, kabupaten. iya. Tujuannya untuk apa sih? Orang yang tidak mampu, yang punya kecerdasan dengan keterbatasan yang tadi disampaikan Pak Ketua Bidang bisa terakomodir tanpa bayar gratis. Nah itulah program mulia dari beliau, Pak. Beri kesempatan, jadi paling enggak sudah 1 tahun ini beliau sudah berupaya paling tidak ada makan bergizi untuk masyarakat. Kira-kira itu, Mbak. Iya, itu ya permasalahan mungkin saat ini yang urgent yang harus Kedua, diselesaikan iya. bersama-sama ya, Pak ya. Betul. Dan kendala-kendala itu nanti akan supaya bisa teratasi seperti apa, butuh kerjasama tidak hanya pergerakan dari MAI itu sendiri, seluruh warga dan masyarakat bersinergi. Betul. Begitu ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Hambali. Ke Pak Heri tadi sempat disampaikan Pak Hambali ya, Pak Heri ya. Ini juga saya mulai timbul pertanyaan tentang sekolah rakyat ini, Pak Heri. Ini juga termasuk program dari kegiatan Pak Heri ya, Pak Heri ya. Iya. Sekolah rakyat ini banyak yang bertanya atau menanyakan kepada kami selaku media radio. Ini di lapangan terjadi bahwa ada desas-desus bahwa sekolah rakyat ini akan diberikan kepada mereka kalangan elit begitu. Karena di situ nanti fasilitasnya sangat bagus, ada kamarnya seperti hotel, makan terjamin dan lain sebagainya. Ini mungkin perlu diluruskan dan perlu disampaikan edukasi kepada masyarakat yang mungkin menyaksikan podcast ini agar simpang siur berita-berita yang kurang pas ini bisa dikembalikan menjadi sesuatu yang sesuai gitu, Pak. Pak Heri silahkan tentang sekolah rakyat. Ya, terima kasih, Mbak. Program pemerintah yang hari ini sudah mulai dijalankan terkait dengan pendidikan yaitu sekolah rakyat. Iya. Kita tahu bahwa pemerintah ketika memiliki program ini tidak main-main, Mbak. Betul-betul dieksekusi di lapangan dan terbukti mulai tahun ajaran kemarin sekolah rakyat itu sudah mulai dibuka untuk wilayah Jepara, sementara berada di Kecamatan Pecangaan Sudah ada ya, Pak? sudah Oke. jalan, Mbak. Iya. Satu Di unit Pecangaan ya, di Pak ya? Pecangaan itu gedung memang masih menggunakan gedung BLK. Apakah itu memang untuk kalangan elit?
Tidak. Nah, untuk Seperti apa? yang memanfaatkan sebenarnya latar belakang munculnya sekolah rakyat ini memudahkan masyarakat menengah ke bawah, terutama yang menengah ke bawah itu mudah untuk mengakses pendidikan karena mungkin dari segi jarak, dari ekonomi dan lain-lain itu kesulitan, maka pemerintah saat ini menampung dengan membuat sekolah rakyat ini sifatnya sementara. Maksudnya apa? Nanti ke depan pemerintah itu membuka sekolah rakyat tidak hanya untuk kalangan menengah ke bawah, tapi akan bisa dimanfaatkan semua kalangan. Semua kalangan. Dan gratis. Dan gratis. Karena memang program ini tidak main-main. Bahkan Pak Prabowo sendiri juga sudah memiliki satu program lagi yaitu sekolah unggulan, Mbak. Ini betul-betul pemerintah kepingin menciptakan SDM handal yang tidak main-main karena untuk menyiapkan SDM menyongsong tahun 2045 ini betul-betul dipersiapkan betul. Jadi kembali pada sekolah rakyat yang hari ini sudah jalan itu sementara. Ini kata sementara ini bukan berarti berkelanjutan, bukan, tapi memang satu program itu tidak mungkin langsung semuanya dilakukan, tidak, tapi bertahap. Nanti dievaluasi kekurangan apa, kelebihannya apa, sehingga nanti kalau sudah diadakan evaluasi, nanti baru melakukan kegiatan program berikutnya. Jadi supaya nanti program itu tidak timpang tindih, tidak ngeliar. Jadi betul-betul terprogram. Jadi untuk sekolah rakyat saat ini itu memang untuk menengah ke bawah. Tapi nanti ke depan itu semuanya. Karena latar belakang kemarin berdirinya sekolah rakyat itu satu diantaranya masyarakat yang kesulitan mengakses sekolah, kesulitan ekonomi itu supaya bisa tercover. Maka kami dari MAI juga nanti ikut mendata di desa-desa anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang punya kemampuan IQ tapi tidak ada kesempatan untuk sekolah, itu nanti kami inventarisir sehingga kami bisa kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa dicarikan solusi yang bijaksana. Semoga ketemu solusi yang bijaksana. Amin. Baik, terima kasih Pak Heri. Pak Hendy, gimana Pak Hendy sih dalam menyelesaikan permasalahan, karena Pak Hendy ini kan advokasi dan hukum HAM. Di sini ada hak asasi manusia yang harus terlindungi dan juga mengayomi kepada seluruh masyarakat. Ada keluhan-keluhan seperti tadi yang saya sampaikan kepada Pak Hambali, termasuk juga salah satunya adalah tentang MBG yang masih belum kondusif di Kabupaten Jepara itu sendiri. Terus kemudian ada koperasi desa, kemudian ada sekolah rakyat. Gimana dari cara pandang Bapak Hendy selaku advokat hukum dan HAM ini dalam penyelesaian permasalahan seperti ini, cara bijak untuk supaya kedepannya ini bisa diterima semua gitu loh Pak? Baik. Seperti apa? Mungkin gini, langkah awal dari kita nanti kami wajib koordinasi dengan DPC, DPC koordinasi dengan pusat. Karena ini perintah amanah pusat, kita tidak berani langsung membuat statement supaya nanti terjadi keadilan di situ. Kalau kita langsung eksekusi khusus di wilayah Jepara, itu nanti bisa jadi menjadi bumerang buat kita. Ada yang setuju dan yang tidak. Koordinasi berarti ya Pak ya? Wajib itu. Kita wajib koordinasi. Tidak lupa kita juga koordinasi dengan APH dan stakeholder setempat. Poin yang paling penting, kita wajib koordinasi. Karena ini program pusat supaya menjadi adil, makmur, sejahtera. Amin. Semoga. Baik, terima kasih Pak Hendy. Adil, makmur, dan sejahtera bersama MAI DPC Kabupaten Jepara. Pak Hambali, supaya gerakan dan program-program ini bisa terlaksana dengan baik, satset-satset gitu keinginan kami ya, untuk MAI itu sendiri, karena ini bagus banget programnya. Ini gimana cara Bapak nanti dalam melakukan kegiatan? Kami kan punya struktur, punya bidang-bidang. Kalau kami tidak bisa ketika bertemu saya langsung, paling tidak memanfaatkan grup yang ada
ini untuk mencarikan suatu solusi, kita diskusi Pak. Tapi kalau Jadi memang setiap saat selalu ada diskusi-diskusi gitu ya Pak ya? Kalau misalnya emergency atau apa ya kami pasti ketemu. Iya. Kemudian hasilnya apa, kita mencari solusi. Saat ini contohnya kita mempunyai program ketahanan pangan. Jadi warga masyarakat itu bisa mencari lahan, kita akan bantu pupuknya, bibitnya gratis. Kemudian nanti dibeli itu sesuai dengan harga. Jadi ada sekitar 10.000. Jadi kami mendapatkan perintah langsung dari pusat untuk menyampaikan pada warga masyarakat. Nanti yang misalkan yang tidak tahu bisa mendatangi di kantor kami di DPJ MAI menyampaikan. Kami akan arahkan. Ada base camp kantornya Pak untuk Iya tadi di kantor MAI kan di Desa Tiga Juru Oh, Kecamatan yang Mayang di kan. Tiga Juru ya. Kalau di situ juga sekaligus sebagai LBH kita ya Pak. Iya. Posbankum ya. Atau juga bisa ke Di sana Mulyoharjo. untuk Iya, memudahkan iya. karena kita ini 16 kecamatan dari sektor utara bisa merapat di Mulyoharjo termasuk di kota ya Pak Edi ya. Kemudian yang dari sektor selatan bisa di Desa Tiga Juru. Iya. Nah itu harapan kami setelah adanya podcast ini masyarakat itu bisa mendatangi, menanyakan, manfaatkan. Iya. Ada program bagus, kita penyambung lidah dari Presiden Prabowo, kenapa kok tidak perlu kita coba gitu loh Pak. Iya. Nah inilah kami ini yang garda terdepan harus bagaimana menyampaikan kendala-kendala di lapangan. Makanya kami bentuklah PAC. Nanti PAC akan membentuk ranting di situ. Iya. Per desa-desa gitu Per desa-desa. Makanya MAI ini betul-betul berdiri untuk mengawal program-program pemerintah pusat dan juga sinergis dengan program dari Bapak Bupati. Bapak Bupati. Dengan para mulusnya itu. Iya. Timbul pertanyaan Pak ini. Sinergitas dengan program Bapak Bupati yang sudah berjalan ini untuk saat ini dari MAI seperti apa? Kami saat ini tadi yang menyampaikan karena ketua Satgas itu wakil bupati, termasuk pembentukan Kopde atau MBG itu. Ya kendala tadi kami bantu. Oh gitu ya. Nah, jadi disitulah ketika ada suatu kendala kami juga melaporkan. Artinya sinergisnya kita di situ. Bapak Wakil Bupati kemarin menyampaikan minta tolong kerjasama dengan kita ya Pak Endi ya untuk mengawal ketika ada kendala. Ketua Satgasnya Pak Iya, Wakil Bupati Bapak Ibnu Hajar ya. Bapak Itu jadi kemarin sudah ketemu kami minta bantuannya lah kerjasamanya. Bagaimana kendala-kendala yang tadi disampaikan, kita baru ada 60 dapur namanya SPPG ya, kemudian masih kurang 73. Nah itulah kadang kendala Pak. Iya betul, karena sudah ada kejadian-kejadian ya, meskipun itu nggak begitu berarti, tetapi ini harus terselesaikan. Jadi kurang berapa Pak? 73. 70 ini banyak loh Pak. Iya, separuh lebih Pak. Itulah tantangan kita. Iya. Makanya kalau ada kekurangan yang perlu kita sikapi, ya mau dimaklumi, namanya setiap program itu pasti ada suatu pembenahan ya Pak ya. Pembenahan tadi itu kendalanya seperti itu. Itu disampaikan Ketua Satgas sendiri dari pemerintah. Ada hal yang bisa disampaikan Pak di sini untuk harapan, dukungan atau himbauan atau pesan-pesan Bapak ini yang kutanyakan sangat banyak sekali, baik masing-masing PAC atau ranting ya di sini yang sudah terbentuk, sudah dilakukan kegiatannya 1 tahun dari mulai Januari. Seperti apa yang bisa disampaikan himbauan, harapan, pesan-pesan kepada seluruh warga dan juga anggota ini Pak? Oke. Mari warga masyarakat khususnya Kabupaten Jepara dengan adanya program dari pemerintah pusat melalui di sini MAI bisa bergabung. Kita mempunyai namanya Halo Mai, bisa dicek di Play Store. Sudah aplikasi itu ya? Sudah aplikasi Halo Mai di Play Store. Di situ bisa mendaftar. Kemudian juga kalau memang kurang jelas bisa mendatangi di tempat kami, di kantor kami. Nanti kita akan bantu ya. Kemudian juga kita kawal program pemerintah. Kalau misalkan ada informasi sampaikan di kantor kami, itu harapan kami seperti itu Mbak. Jadi harapan dari Bapak Prabowo Subianto, program ini harus berjalan. Karena apa? Beliau itu kalau sudah mempunyai suatu komitmen, itu akan bisa terwujud tanpa ada semua lini yang bisa membantu. Tapi beliau hanya mewujudkan kepengen, katakanlah memberikan suatu bukan hanya solusi dan betul-betul nyata gitu loh Pak. Contoh tadi sih Pak,
bikin dapur nyata, menciptakan semua banyak peluang-peluang kerja. Dari situlah ada daging, kemudian nyuplai sayuran, ada ikan. Yang kerja setiap dapur 40 kali, berapa kali 60 sudah di sini. Nah, Dan itu terbentuk semua di masing-masing kabupaten secara serentak ya Pak? Seluruh Indonesia. Betapa itu kegiatan itu, wah. Ada sekitar 85.000 itu Pak. Betul. Yang koperasi desa kalau yang MPG ya setiap kabupaten ya mungkin puluhan ribu itu. Program bagus sebenarnya, tergantung kita yang di lapangan ini, yang di DPC ini mampu nggak gitu ya Pak ya di sini ya. Tentunya kita kan membantu Mbak. Iya. Bukan sesungguhnya kan ke pemerintah kabupaten ya Pak ya. Kami ormas, organisasi masyarakat mengawal. Kita ini kan mewadahi rekan-rekan yang belum terakomodir Pak ini. Beratnya kita memberikan wadah, mengajak, membantu peran. Melalui apa? Melalui Ormas Macan Asia Indonesia. Iya. Maka berdirilah Macan Asia Indonesia DPC Kabupaten Jepara untuk membantu program dari Bapak Presiden pemerintah. Terima kasih Pak Hambali. Dari Pak Heri mungkin ada yang disampaikan, pesan-pesan, himbauan, juga harapannya ke depan di bidang pendidikan dan pelatihan ini Pak Heri. Kami hanya berharap kepada masyarakat khususnya keberadaan MAI ini bisa digunakan untuk memberi masukan-masukan yang positif supaya kegiatan pemerintah dari pusat terutama di Pemda Jepara ini nanti betul-betul bisa terwujud dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Pak Bupati Jepara. Tentunya kami di bidang pendidikan ini mengharapkan betul-betul kejadian-kejadian yang seperti ada di luar daerah, ada guru dilaporkan, ada guru yang dikriminalisasi dan lain-lain, itu tidak terjadi di Jepara. Sehingga kami berharap dari LBH dengan pendidikan bidang pendidikan ini nanti kami bisa bersinergi untuk membantu guru-guru yang sedang terkena masalah Jepara aman kok kalau soal itu tidak bisa demikian Mbak, karena belum bisa jadi kalau tidak ada jangan belum lah Pak. Tidak ada edukasi ke masyarakat sangat mungkin karena dampak dari media sosial itu bisa mengimbas kemana-mana. Jadi meniru ya Pak ya. Maka kita antisipasi. Lebih baik kita preventif daripada kuratif. Kita sedia payung sebelum hujan. Betul Mbak. Maka saya berharap masyarakat Jepara khususnya yang di bidang pendidik dari para pendidik kalau ada masalah juga bisa nanti konsultasi dengan LBH MAI. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Heri dan semoga Jepara aman kondusif di bidang pendidikannya juga. Ini guru-gurunya ini biar ikut merasakan kebahagiaan dan sejahtera gitu loh Pak. Terima kasih ya Pak Heri. Dari Pak Hendi mungkin ada himbauan, harapan, termasuk kita diberikan rasa nyaman, diberikan rasa aman, damai. Yang kejadian-kejadian di sono-sono biarlah di sono saja. Di sini ada penanganan dari advokat untuk hukum dan HAM ini. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya Pak untuk melindungi segenap warganya di masyarakat Jepara ini Pak. Silakan seperti apa? Baik, kami menunggu, jangan takut, jangan malu, tidak usah khawatir. Kami tunggu di kantor MAI, khususnya di LBH. Bila mana ada keluhan tentang program pemerintah, baik itu PKH, MPG dan lain-lain, bisa dikonsultasikan ke LBH MAI Jepara. Kami tunggu dan siap membantu. Iya, baik. Terima kasih Pak Hendi Hidayat, terima kasih Bapak Hambali dan juga Pak Heri. Semoga pergerakan DPC MAI Kabupaten Jepara ini berjalan lancar, amanah, dan juga istiqomah. Amin. Untuk Jepara damai, aman, sentosa, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, karto raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.